Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, berjumpa kembali dengan saya BN dalam channel yang inspiratif, religius, dan transformatif ini. Kali ini saya ingin memberikan kajian tentang dunia politik berkenaan dengan maraknya berita-berita dan menjadi opini publik mempertanyakan tentang bagaimana sih kedudukan penegakan hukum di Indonesia. Kita tahu banyak sekali skandal-skandal korupsi, skandal-skandal yang lain dilakukan oleh para politisi di masa lampau kemarin dan di masa sebelumnya. KKN hendak diberantas, korupsi hendak diberantas, tetapi masih saja terjadi korupsi, kolusi, apalagi di rejim pemerintahan sekarang ini. Korupsi tampaknya menjadi barang yang biasa. Tetapi ada penegakan hukum yang tebang pilih, suka-suka pemerintah, siapa yang kamu tangkap, siapa yang kamu lepas. Harun Masiku misalnya, ya biarkan aja berkeliaran, padahal skandal korupsinya triliunan. Ganjar Pranowo, maaf, ya ada diindikasikan, diberitakan ya, terkena skandal EKTP. Begitu juga para politisi yang lain. Kita pertanyakan, di mana kesamaan derajat rakyat Indonesia? Equal before the law. Kesamaan kedudukan di dalam hukum di negara kita. Kalau terjadi seperti ini, salah satu prinsip equal before the law di dalam sistem tata negara kita tercantum, termaktub di dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar 45. Negara menjamin kedudukan seluruh warga negara di mata hukum. Tetapi tebang pilih. Johnny G. Plate karena dia berasal dari Nasdem yang mendukung Anies, tangkap, tersangkakan, penjarakan. Rejimnya lepas. Ini tidak adil. Tujuan hukum adalah terjaminnya kepastian hukum dan keadilan. Kalau begini negara diurus oleh rejim yang kacau seperti ini, akan rusaklah negara kita seterusnya. Memang ini implikasi daripada sistem yang salah di negara kita. Akibat perubahan besar-besaran dalam Undang-Undang Dasar dan beberapa peraturan, di antaranya peraturan dan perundang-undangan mengenai politik. Beginilah, kos politik terlalu besar sehingga korupsi di mana-mana, marak di mana-mana. Kos politik menjadi sangat besar untuk pilpres, apalagi pilkada saja. Pilkades saja besar sekali sehingga seluruh politisi hampir pada umumnya akan mencari jalan pintas untuk mengembalikan uang kos politik. Begitupun partai-partai. Tetapi penegakannya harus seimbang, sama, sesuai dengan prinsip equality before the law tadi. Nggak bisa tebang pilih, harus adil dong. Kepala negara harus menempatkan diri dia sebagai kepala negara. Nggak bisa kepala negara berpihak kepada salah satu unsur politik tertentu. Kepala negara harus berada di atas seluruh rakyat Indonesia. Dia adalah kepala negara, sekaligus juga kepala pemerintahan. Kalau kepala negara sudah memihak, apa perlunya lagi kepala negara? Ya. Apalagi kepala negara menjadi petugas partai, ini menyalahi aturan. Ya. Saya katakan dengan tegas, ya, praktek ketatanegaraan kita di mana kepala pemerintahan, kepala negara sebagai petugas partai itu salah besar dan inkonstitusional. Karena kepala negara berada di atas partai politik. Kepala negara berada di atas seluruh institusi dan instrumen negara. Nggak bisa seorang kepala negara berada di bawah partai politik. Itu sistem yang ada di negara kita. Konstitusi kita mengatakan seperti itu. Ada kepala negara adalah kepala pemerintahan. Kepala negara adalah lambang ketinggian negara.
Dia berada di atas segala-galanya. Dia bisa menyatakan perang dengan negara lain. Dia bisa memberi amnesti. Dia bisa memberi abolisi. Dia bisa melakukan apa saja sebagai kepala negara, punya kedudukan tertinggi seperti raja di dalam sistem parlementer. Tetapi Jokowi di mana kedudukan dia sebagai kepala negara? Itulah sistem yang terjadi dan praktek yang terjadi di negara kita, seperti negara entah berantah yang tidak jelas aturannya, padahal kita jelas sudah punya aturan. Ya. Harus ingat bahwa sebagai seorang beragama, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Wa qulu qaulan sadida, dan berkata dengan kata yang benar, bertindak dengan pertindakan yang benar. Yuslih lakum amalakum, kalau kalian berkata benar, bertindak baik benar, akan diperbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum junubakum, akan diampuni kalian oleh Allah. Tetapi kalau kalian berbohong, berkata dusta, berbuat tidak adil kepada rakyatmu, maka tunggu ajab Allah. Ketika kalian sudah tidak menjabat, kalian akan mendapat bala dan musibah. Ini terjadi di mana-mana. Ketika menjadi penguasa rejim, ya bersorak gembira. Tetapi nanti kalau sudah tidak jadi rejim, ingat Presiden Amerika yang lalu sekarang sudah dalam proses peradilan. Presiden yang ugal-ugalan itu. Apakah Jokowi akan bernasib serupa atau pejabat-pejabat yang lain? Tergantung siapa yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan datang. Kalau kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan datang seorang pemimpin yang benar-benar adil dan amanah, melakukan tindakan hukum yang adil, maka semua pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakadilan masa lalu harus diungkap. Ini menjadi kekhawatiran rejim sekarang, ya, sehingga bekerja luar biasa karena rasa takut mereka, ya, akan terpilih pemimpin yang tidak berpihak pada mereka, yang tidak membela mereka. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan negara kita akan berubah dengan kepemimpinan yang baru di masa yang akan datang, dan kita akan menjadi negara yang lebih maju, lebih adil di masa depan. Selamat hari Jumat, hari yang mulia. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu mulia di bulan Jumat ini, di hari Jumat ini, dengan banyak-banyak beramal soleh, beramal ibadah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.